Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita bisa memasuki hari terakhir di dalam pekan ini. Biarlah setiap hari kita selalu penuh sukacita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baik, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu kami mau di dalam menjalani hari-hari hidup kami, Tuhan menuntun dan mengajari kami, serta memberi hikmat kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami dan melakukan segala pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu dan menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat dengan baik bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami semakin lebih baik lagi menjalani hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 8 Juli 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 65. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi ini nama dibaheni ma ubahen nahudok tuhamu na so tarbahen manang ise manopot au ia sodamangi mangalehosa tu ibana. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ya, kita diberkati, kita disertai. Tetapi berkat Tuhan nyata dalam hidup kita jika kita hidup di dalam perkenanannya. Orang yang menerima perkenanan Allah adalah mereka yang hidup di dalam firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupannya. Perkataannya, perbuatannya, rancangan-rancangan di dalam hidupnya, semuanya dilandasi cinta kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari kita seturut dengan kehendak Tuhan dan menjalani hari-hari kita sesuai dengan firman-Nya, ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan perkenanan Allah atas hidup kita. Merenungkan firman-Nya siang dan malam, menjalani hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah sumber kebijakan, sumber hikmat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan menuntun dan mengajar kita melakukan kebenaran di dalam kesempurnaan yang dari Allah. Dengan demikianlah kita mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan. Dan ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang kita minta, apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan di dalam kehidupan, pastilah
Dia berikan. Saat kita mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, hendaklah itu boleh kita pakai sungguh-sungguh mengubah hidup kita menjadi lebih baik, membawa hidup kita ke jalan, ke arah yang lebih baik dan benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah baik dan sangat baik dalam hidup kita. Dia terus memerhatikan kehidupan kita dan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, di dalam segala kehidupan, di dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, janganlah pernah berhenti mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup yang benar menurut firman-Nya. Teruslah mengosongkan diri dan mengisi hidupmu di dalam kuasa kasih Allah melalui firman-Nya. Sehingga di dalam firman Tuhan kita selalu beroleh kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan segala keinginan daging, segala kekuatan-kekuatan dunia yang mau mencoba merongrong kehidupan kita. Marilah kita terus mengisi hidup kita di dalam firman-Nya, karena firman itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Di dalam firman-Nya kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam firman-Nya kita melihat bagaimana Dia selalu melindungi dan memberkati kita. Dia peduli bagimu yang sedang susah, bagimu yang sedang berjuang, bagimu yang sedang sakit. Dia tahu itu semua. Oleh karena itu saudara, marilah kita datang kepadanya dan terus belajar di dalam firman-Nya. Minta perkenanan Allah agar apa yang kita jalani diberkati, apa yang kita lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Kiranya kita dimampukan dan terus berjalan di dalam kehidupan, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan, dan menjadikan firman Tuhan adalah pelita hidup, penuntun jalan, sehingga kita tidak lagi tersesat, sehingga tidak ada lagi kekuatan dunia memanipulasi kehidupan kita. Tetapi marilah kita terus mencari Tuhan dan mendapatkan perkenanannya di dalam kehidupan kita. Jadilah seorang Kristen, pengikut Kristus yang setia, yang tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi jadilah pengikut Kristus yang setia di dalam perbuatan yang dilandaskan firman Allah. Kiranya kita dimampukan di dalam kasih dan kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu dan menjalani hidup kami di dalam perkenanan-Mu. Tuhan, kami tahu di dalam pergumulan hidup ini kami sering kalah, kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Tetapi hari ini kami berjanji dan mau berkomitmen di dalam hati untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dituntun melalui firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk mendapatkan perkenanan-Mu, sehingga kami hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang bergumul, yang sedang sakit. Kiranya kekuatan, kesembuhan, dan juga semangat pengharapan yang daripada-Mu lah yang menyertai kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami hari ini, dan untuk seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memberkati kami, bersama-sama dengan semua anak-anak kami, semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah hidup kami di dalam perkenanan-Mu, kasih setia-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.